kami hormati, apakah setiap doa harus mengangkat tangan, Ustaz? Barakallah. Baik, sudah Bapak? Oh, itu saja ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah setiap doa harus angkat tangan? Angkat tangan dalam berdoa itu sunnah, bukan wajib. Ya, hukum angkat tangan dalam berdoa sunnah. Kalau dalam salat malah haram. Tidak boleh doa dalam sujud angkat tangan, doa sebelum salam angkat tangan, tidak boleh. Malah bisa membatalkan salat. Ya, karena melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Di luar salat sunnah. Sunnah angkat tangan. Tapi ada beberapa tempat yang tidak disunnahkan angkat tangan. Contohnya khatib ketika berdoa menutup dua rukun al-khutbah. Ketika ucapkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Khatib itu tidak disuruh angkat tangan. Makruh khatib angkat tangan. Yang ada petunjuk kalau mau lakukan ya begini. Ya, ujung jari dalam hadis Nabi, Nabi pernah melakukan begini. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cuma hari ini orang kan jarang melakukan ini. Walau melakukan ini Pak, itu nanti di mimbar udah macam-macam terjadi itu. Nah, karena dianggap aneh. Padahal kecuali orang yang paham itu tidak mengapa sebenarnya. Memang begitu Nabi pernah melakukannya. Kalaupun tidak melakukan seperti ini ya jangan angkat. Itu hanya berlaku bagi khatib. Sedangkan bagi makmum yang mendengarkan doa boleh pilih. Boleh angkat, boleh tidak. Saya baca dalam beberapa keterangan para ulama itu tidak sepakat tentang mengangkat tangan ketika khatib sedang baca doa bagi makmum. Jadi makmum boleh tidak angkat tangan, hanya amin, 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 boleh. Bahkan Imam Nawawi lebih menyandarkan ke situ. Yang angkat tangan silakan, yang tidak angkat tangan silakan. Tapi kalau berdoa sendiri, yang mana yang lebih afdal? Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan lebih afdal. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi, Nabi kalau berdoa mengangkat tangannya. Semakin tinggi permintaan, semakin besar harapan, semakin tinggi tangan diangkat. Makanya Nabi ketika doa meminta hujan, dalam ketika habis solat minta hujan, beliau mengangkat tangannya hatta yura bayadha ibtai, sampai nampak ketiak putihnya, kata sahabat. Maksudnya berarti sudah turun nih baju ke lengan dan tangan ini terangkat sangat tinggi sampai nampak ketiak Nabi. Cuma catatan sahabat ketiak putihnya. Kalau hari ini kita angkat tangan tinggi-tinggi, nanti kalau seandainya ada hadis yang baru sampai nampak ketiak hitamnya, kehanagat bunyi hadis lagi yang keempat. Enggak bagus bunyi hadisnya kan, enggak enak orang dengarnya kan. Maka Nabi itu putih. Nabi itu putih sekali, putih, wangi, lembut, ya, sempurna. Tapi beliau kalau berjalan takaffa, kata sahabat. Beliau itu walaupun putih, tinggi, lembut, tapi kalau berjalan takaffa, tegap dadanya. Jadi Nabi itu enggak jalan enggak loyo begitu. Enggak kayak kita jalan, kita kan banyak diabetesnya, asam urat macam-macam kan, Pak, loyo kita. Nabi tidak, tegap. Seperti tegapnya orang yang jalan menurun, kata sahabat. Jadi orang kalau turun dari tempat tinggi kan Pak, dia harus tegap supaya jangan menahan laju turunnya. Begitulah Nabi berjalan. Itu kondisi Nabi. Oleh karena itu, kalau disuruh pilih apakah angkat tangan atau tidak, angkat tangan lebih baik. Kalau di luar salat, ya. Baik. Jadi itu bukan wajib, Dan satu lagi, kalau kita imam berdoa, apakah kita salah habis salat, imam berdoa, apakah kita boleh angkat tangan? Apakah kita angkat tangan juga? Ya sama, tidak wajib juga. Kita hanya ucapkan amin saja pun boleh, tidak mengapa. Namun paling afdal angkatlah tangan. Baik, kira-kira begitu karena waktu kita